Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, aku doakan semoga dapat segera diberikan kesehatan dan kesembuhan. Amin. Oke teman-teman, share lagi video kegiatan aku. Kali ini aku mau beraktivitas di dapur. Ini tuh videonya aku ambil sehari sebelum puasa ya teman-teman. Jadi kali ini aku mau bikin beberapa stok lauk frozen food gitu ya, biar nanti tuh terutama pas sahur kita tuh nggak repot-repot lagi ya teman-teman untuk masak-masak. Jadi tinggal sat-sat aja gitu ya. Pertama aku tadi udah ungkep ayam ya teman-teman, dan ini aku tuh lagi potong-potong lengkuas. Jadi aku tuh mau bikin ayam goreng lengkuas gitu ya teman-teman. Dan berhubung aku tuh nggak punya parutan, jadi ini tuh lengkuasnya nanti mau aku chopper aja ya teman-teman. Jadi aku potong dulu kecil-kecil, terus aku kasih air, baru setelah itu aku chopper sampai agak halus gitu ya teman-teman, tapi nggak yang benar-benar halus banget sih. Sebenarnya sih lebih cantik lagi kalau diparut gitu ya teman-teman. Jadi serat-seratnya itu keluar gitu ya. Pokoknya teksturnya itu beda gitu ya teman-teman. Tapi berhubung aku nggak punya parutan, ya udahlah ya, nggak apa-apa, dicoper aja biar lebih cepet juga. Dan ini aku campur ke dalam ayam ungkepnya gitu ya teman-teman. Jadi aku masak berbarengan gitu. Dan untuk membuat ayam ungkepnya seperti biasa aku pakai bumbu racik instan aja ya teman-teman. Jadi biar simple gitu, karena menurut aku pakai bumbu racik aja udah enak gitu ya teman-teman. Dan lanjut ya, karena aku tadi lagi ungkep ayam, jadi aku sekarang beralih nih ya untuk mau potong-potong si dada ayam fillet. Jadi rencananya aku tuh mau bikin chicken katsu gitu ya teman-teman. Aku tuh beli dada fillet itu kurang lebih setengah kilo gitu ya teman-teman. Ini tuh ada di belanja mingguan aku di video sebelum ini ya. Dan ini aku mau potong-potong tipis dulu untuk dada filletnya, biar nanti bisa dibikin chicken katsunya gitu teman-teman. Dan kali ini aku tuh mau bikin chicken katsu anti ribet. Jadi kalau biasanya kita bikin chicken katsu pasti ribet, dicelupin ke telur, kemudian dicelup lagi ke tepung, terus dicelup lagi ke tepung panir gitu ya teman-teman. Itu kan menurut aku ribet banget gitu ya, dan bikin tangan juga kayak kotor gitu ya teman-teman. Tapi kali ini aku mau bikin chicken katsu yang praktis. Nah nanti teman-teman bisa nonton videonya sampai akhir ya teman-teman, biar tahu cara aku membuat chicken katsu anti ribet gitu ya. Aku tuh terinspirasi cara ini dari channel Bunda Siti Aisyah. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton juga channelnya Bunda Siti Aisyah. Di situ si Bunda Siti Aisyah tuh ini ya teman-teman bikin chicken katsu yang memang anti ribet gitu ya. Jadi menurut aku lebih praktis gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh tangannya juga nggak perlu yang kotor-kotor gitu. Pokoknya simple banget lah, nanti teman-teman tonton aja ya. Dan ini tuh karena dada ayam filletnya itu kurang lebih ada kurang dari setengah kilo ya. Pokoknya ini tuh hampir setengah kiloan gitu teman-teman. Dan aku juga potongnya kecil-kecil, jadi tuh jadinya lumayan banyak gitu ya. Lumayan banget lah kalau untuk stok mah ya teman-teman, terutama kalau untuk sahur, karena biasanya kalau sahur aku tuh nggak masak lagi gitu ya teman-teman. Pokoknya jarang banget aku kalau sahur itu benar-benar masak sayur lagi ataupun masak lauk baru lagi. Jadi ini tuh menurut aku bisa jadi penolong ketika kita tuh nggak ada lauk sahur gitu ya teman-teman. Dan karena ini tuh puasa, jadi kan anak-anak untuk makan siangnya, pokoknya untuk makan anak-anak juga ini tuh praktis banget menurut aku ya teman-teman. Dan ini setelah tadi dada ayam filletnya udah aku pukul-pukul gitu ya, biar si dagingnya ini biar bumbunya itu lebih meresap lagi ke dagingnya gitu ya teman-teman. Jadi tadi aku pukul-pukul gitu untuk daging ayamnya. Dan ini aku marinasi dulu ya teman-teman. Aku cukup pakai garam, penyedap, dan lada dan bawang putih bubuk gitu ya teman-teman.
Dan selesai aku tadi potong-potong ayam filetnya. Ini tuh ayam ungkepnya udah cukup matang ya teman-teman. Jadi aku angkat aja. Dan di sini tuh masih banyak air ungkepannya gitu ya teman-teman. Nanti mau aku pakai lagi untuk bikin tempe goreng gitu teman-teman. Jadi untuk tempenya nanti aku masak sebentar di bumbu ungkepan yang tadi, biar simple juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin tempe goreng, tinggal goreng aja, kita nggak perlu lagi untuk kasih bumbu gitu. Ini aku pakainya satu papan tempe ya teman-teman. Terus aku potong-potong kecil-kecil kotak-kotak seperti ini biar jadinya itu banyak ya. Sebenarnya tadinya juga aku mau bikin tahu ungkep gitu teman-teman, tapi waktu aku belanja nggak ada tahu putih yang kotak-kotak gitu ya. Jadi ya udah akhirnya aku bikin tempe ungkep aja ya teman-teman. Kayak gini aja udah simple gitu menurut aku ya. Pokoknya praktis lah ya. Dan ini aku masak aja ya teman-teman di air yang tadi habis ungkep ayam biar gurih juga ya teman-teman. Dan lanjut nih ya, sambil ungkep tempe ini aku mau siapin untuk bahan bikin chicken katsunya ya teman-teman. Aku ada pakai telur ya, 1 butir telur, terus aku kasih penyedap rasa, kemudian aku kasih tepung terigu secukupnya aja, pokoknya kira-kira aja ya teman-teman. Kemudian aku juga kasih sedikit air sampai teksturnya itu kurang lebih seperti ini gitu ya, pokoknya kental gitu ya teman-teman, jangan sampai cair banget gitu ya. Baru aku aduk-aduk seperti ini biar bumbunya itu merata ya teman-teman. Jadi menurut aku kalau seperti ini tuh lebih praktis ya, daripada kita tuh pakai adonan telur sendiri, adonan tepung kering sendiri gitu. Menurut aku ribet ya teman-teman. Jadi akhirnya aku satuin aja. Nah lanjut ya teman-teman, ini tuh untuk tempenya alhamdulillah udah aku selesai ungkep. Aku tuh ungkep tempenya tuh nggak terlalu lama ya teman-teman, jadi cuma sebentar aja. Setelah itu ini tuh masih ada sedikit air dan masih ada lengkuasnya tadi, jadi aku masak lagi sampai benar-benar airnya menyusut gitu ya teman-teman. Pokoknya aku di sini tuh bolak-balik aja, pegang kerjaan ini kerjaan itu gitu ya teman-teman, pokoknya disambi lah ya. Jadi semoga teman-teman aja sih nggak pusing gitu ya ngelihat aku bolak-balik gitu ya teman-teman. Ini tadi tuh ya setelah aku udah bumbuin si ayamnya ya pakai adonan yang telur dicampur tepung dan air tadi, ini langsung aku balurin di tepung panir gitu ya teman-teman. Jadi lebih praktis banget ya kayak gini. Jadi tuh tangannya nggak terlalu yang kotor banget gitu ya teman-teman, karena harus celup ke adonan basah, adonan kering kayak gitu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bisa coba juga untuk cara seperti ini, dan cara ini tuh aku terinspirasi dari channelnya Bunda Siti Aisyah ya. Alhamdulillah ini untuk chicken katsunya udah selesai aku balurin di tepung panir. Jadinya lumayan banyak ya teman-teman, pokoknya ada 10 potong lebih gitu, lumayan buat stok sahur gitu ya teman-teman. Dan ini untuk lengkuasnya tadi ya, udah surut gitu ya teman-teman untuk airnya. Jadi aku wadahin nih untuk lengkuasnya di tempat terpisah gitu ya teman-teman, biar nanti tuh gorengnya sendiri-sendiri gitu, biar si lengkuasnya itu nggak gosong ya teman-teman kalau misalnya gorengnya dicampur barengan sama ayam. Nah lanjut ya, di sini aku mau bikin nugget tahu ayam gitu ya teman-teman. Jadi ayam yang tadi sisa dari bikin chicken katsu, ini aku bikin nugget dicampur sama tahu gitu ya teman-teman, karena jumlah ayamnya juga cuma sedikit, makanya di sini tuh aku bikin nugget tahu ayam gitu teman-teman. Untuk bahannya tadi aku cuma pakai 3 siung bawang putih yang aku halusin duluan sama si ayam. Terus aku masukin juga nih untuk tahu sama daun bawangnya ya teman-teman. Baru setelah itu nanti juga aku mau masukin 1 butir telur. Oh ya, aku juga ini pakai parutan wortel gitu ya teman-teman. Terus 1 butir telur. Kemudian aku juga pakai 2 sendok makan ini tepung terigu gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk pakai bumbu
garam dan juga penyedap ya teman-teman. Oh iya, nggak lupa juga aku juga pakein lada bubuk sedikit gitu ya. Nah ini aku langsung aduk-aduk aja sampai merata ya teman-teman. Oh iya, tadi tuh aku untuk tahunya cuma pakai setengah aja ya. Jadi aku tuh pakai tahu Cina, kalau nggak salah namanya tahu Cina gitu ya teman-teman. Aku pakai setengah aja karena kalau satu buah kayaknya terlalu banyak ya teman-teman. Dan setelah udah tercampur merata, ini aku langsung aja wadahin ke dalam. Aku pakainya tupperware gitu ya teman-teman, karena loyang aku tuh terlalu besar, nggak bisa masuk ke dalam panci, jadi makanya aku pakai tupperware seperti ini. Dan jangan lupa untuk bawahnya dioles dulu pakai minyak supaya adonannya itu nanti nggak lengket waktu kita mau lepas dari si wadahnya ini ya teman-teman. Dan ini aku kukus selama kurang lebih 20-25 menit. Terus aku tadi tes tusuk pakai garpu dan ternyata udah mateng, udah nggak ada adonan yang menempel ya teman-teman. Jadi langsung aku angkat aja, dan ini aku potong-potong untuk si nugget tahu ayamnya. Alhamdulillah sih ya, dari setengah tahu ya sama ada sedikit ayam, jadinya tuh sebanyak ini. Lumayan banget ya teman-teman. Dan habis ini mau aku celupin ke tepung basah dan juga aku balurin di tepung panir seperti halnya bikin nugget gitu ya teman-teman. Alhamdulillah menurut aku nugget tahu seperti ini juga enak ya, dan pastinya bahan-bahannya juga lebih praktis, lebih ekonomis ya teman-teman. Tapi untuk soal rasa itu udah pasti enak ya teman-teman. Teman-teman boleh juga coba ya untuk di rumah, siapa tahu ada teman-teman yang terinspirasi juga mau bikin nugget tahu seperti ini. Boleh dicoba ya teman-teman. Alhamdulillah untuk nugget tahunya ini udah selesai aku balurin, karena ini tuh tepung panirnya udah habis. Jadi masih ada beberapa adonan, bukan adonan sih, nugget yang belum dibalurin tepung gitu ya teman-teman. Tapi nanti mau aku goreng pakai kocokan telur, itu juga udah enak banget. Alhamdulillah nih teman-teman, untuk stok lauk frozen aku udah selesai ya. Ini simple aja ya teman-teman, tapi menurut aku ini beneran jadi penolong, terutama ketika sahur ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat ya. Oke teman-teman, gak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan aku juga mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.